Koharudin ini punya misalkan penyertaan ke koperasi PT PAL ini misalkan 1 miliar. Terus yang lainnya hanya punya simpanan pokok, simpanan wajib. Haknya sama. Hanya 1 suara beliau. Tidak bisa kemudian karena punya uang penyertaan 1 miliar di koperasi kemudian dia punya hak suara lebih banyak. Menentukan tidak sama sekali. Ketika rapat anggota, suaranya tetap sama. Jadi setiap anggota itu punya suara yang sama. Ketika voting dan sebagainya sama. Begitu pula yang penting di koperasi ini Bapak Ibu sekalian, bagaimana partisipasi aktif anggota itu yang paling penting. Jadi ketika membangun koperasi ini harus ada rasa anggar beni, rasa memiliki koperasi itu harus ada. Jadi di sini kita dikumpulkan dalam suatu ikatan koperasi supaya ada yang namanya ada keuntungan di sana, tetapi ada kerjasama, ada gotong royong. Tapi bukan berarti kalau kemudian saya mau iki nggone wong bareng-bareng nggone wong akeh nek diutang kok sambil bayar ae. Enggak gitu. Dan itu beberapa pemahaman-pemahaman yang keliru. Dan ada beberapa yang mengatakan begini Bapak Ibu sekalian. Karena beliau sebagai pendiri, di koperasi itu kan ada namanya dari SHU, sisa hasil usaha, atau yang nama SHU itu sebenarnya kan adalah keuntungan koperasi dikurangi biaya, beban-beban operasional dan pajak. Itu menjadi SHU. Nah, SHU itu ada persentase yang yaitu namanya dimasukkan di cadangan koperasi. Cadangan koperasi biasanya rata-rata antara 20 sampai 30%. Nah, cadangan koperasi itu sesuai dengan Perpres Koperasi nomor 13 tahun 2015 tidak dapat dibagi. Meskipun anggota itu keluar daripada koperasi tidak boleh mendapatkan cadangan koperasi. Cadangan koperasi itu hanya dipakai untuk menutupi bila mana koperasi itu terjadi kerugian. Itu Bapak. Nah, orang-orang yang biasanya pendiri koperasi itu sudah tahu, cadanganku luar. Bisa sampai ada yang sampai 5 miliar sampai segitu. Nah, ini nek dibagi apa enggak boleh. Kalau sudah bisa menutupi kerugian bisa diperhitungkan itu bisa dengan cara apa? Cadangan yang persentasenya 30 itu bisa diturunkan. Misalkan diturunkan 20, 15, yang persentase yang lainnya diberikan kepada anggota seperti itu. Nah, biasanya orang-orang yang pendiri itu Bapak Ibu sekalian biasanya merasa, wah, ini caranya mesin itu jadi pesangonku. Tidak bisa itu, karena cadangan itu merupakan modal sendiri koperasi yang dipakai untuk menutupi bila mana terjadi kerugian daripada koperasi. Kalau misalkan itu langsung tanya jawab, enggak apa-apa Bapak Ibu, enggak usah nunggu nanti. Tapi ini masih muda-muda ya. Iya. Masih Bu, ketutupan masker. Biasanya itu orang memberi materi itu kalau sudah umurnya 40 Pak. Yang mendengarkan audiennya 40 itu biasanya 1/4 mendengarkan. Tapi setelah itu mesti melayang-layang. Jo kadang-kadang mikir utang, kadang-kadang mikir yang lain. Jadi monggo kalau misalkan ada apa-apa monggo langsung ditanyakan. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin langsung saja mungkin kalau tujuan koperasi tidak usah sudah biasa semuanya dan ke arah prinsip koperasi. Ini Bapak Ibu yang mungkin ini yang perlu kami pahamkan kepada calon pengawas maupun pengurus bahwa disebut sebuah kegiatan atau badan usaha itu berkoperasi kalau melaksanakan 7 pilar ini atau 7 prinsip koperasi ini. 1, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Artinya bahwa untuk menjadi anggota koperasi tidak boleh ada paksaan dari siapapun dan dari manapun. Begitu pula kalau anggota itu keluar dari koperasi juga tidak boleh ada paksaan dari siapapun. Sepanjang sesuai dengan ketentuan daripada anggaran koperasi. Kalau anggaran koperasi PT PAL berarti anggaran koperasi PT PAL, maka diperbolehkan. Ini sebenarnya Bapak Ibu sekalian perlu kami sampaikan, memang untuk menjadi anggota atau yang mengeluarkan dan memasukkan anggota itu salah satunya memang adalah haknya pengurus. Tapi bukan berarti pengurus punya hak kemudian dengan serta-merta misalkan karena subjektivitas, tidak. Tapi semuanya akan kembali kepada anggaran dasar daripada Kopkar PT PAL. Terbuka itu artinya bahwa keanggotaan itu tidak ada diskriminatif.
Jadi kalau misalkan di Kepkar PT PAL ditentukan bahwa yang menjadi anggota koperasi PT PAL adalah mereka yang menjadi karyawan-karyawati PT PAL, berarti seluruh karyawan-karyawati PT PAL boleh menjadi anggota koperasi. Entah itu Madura, entah itu Manado, entah itu tidak bisa melihat dari ras dan sebagainya. Kemudian yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokratis. Artinya apa? Bahwa di dalam pengelolaan koperasi ini kekuasaan tertinggi ada pada rapat anggota. Karena pemilik koperasi ini adalah anggota, maka kesepakatan atau keputusan di dalam rapat anggota itu merupakan kekuasaan tertinggi. Untuk itu mungkin kan sampaikan bahwa di dalam rapat anggota itu kenapa kok ada quorum rapat? Ketentuan quorum rapat dan sebagainya itu diatur di anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga daripada koperasi. Itu untuk menentukan apakah keputusan itu sah atau tidak, itu dilihat daripada quorum rapat. Ketika quorum rapat itu tidak tercapai, maka pengambilan keputusan yang diambil oleh rapat anggota itu tidak sah. Tetapi kalau quorum rapat itu sah dan disetujui oleh anggota, maka itu keputusan itu menjadi kekuasaan tertinggi. Meskipun ada anggota yang tidak hadir, dia harus tunduk terhadap hasil daripada rapat anggota. Kemudian pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa kontribusi masing-masing anggota. Artinya bahwa pembagian SHU itu dilihat seberapa besar partisipasi anggota ini memanfaatkan pelayanan yang ada di koperasi. Jadi siapa yang paling sering memanfaatkan pelayanan koperasi itu makin paling besar mendapatkan SHU. Jadi sopo yang paling sering utang tapi yang bayar orang. Jadi ini utang tapi bayar, itu maka dia adalah paling besar mendapatkan SHU. Begitu pula kalau misalkan ada pelayanan yang lain yang terkait dengan pelayanan kepada anggota, misalkan toko, siapa yang sering berbelanja di toko maka dia juga akan berbeda antara satu dengan yang lainnya untuk mendapatkan SHU-nya. Kemudian pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Artinya bahwa koperasi ini dalam memberikan balas jasa, memberikan jasa misalkan salah satu anggota koperasi ini menyimpan kepada koperasi, maka tidak hanya untuk yang bersangkutan saja, tetapi bahwa jasanya itu juga untuk seluruh kemanfaatan daripada seluruh anggota daripada koperasi. Yang kelima adalah kemandirian. Ini adalah mandiri di dalam pengelolaan. Koperasinya adalah mandiri dalam pengelolaan, mandiri di dalam pelaporan, dan mandiri di dalam pertanggungjawaban. Kemudian ada pendidikan perkoperasian. Ini karena Bapak Ibu sekalian, karena koperasi ini berbeda pengelolaan, ada secara khusus berbeda dengan yang lainnya, ada regulasi yang berbeda dengan badan hukum yang lain, sehingga perlu dalam rangka untuk peningkatan SDM insan perkoperasian, maka perlu adanya yang namanya pendidikan perkoperasian. Dan yang ketujuh adalah kerjasama antar koperasi. Bapak Ibu sekalian, mungkin yang perlu kami tekankan ini terkait dengan pemilihan pengurus pengawas. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin saat ini sudah dijaring. Jadi mungkin nanti saya mohon, mungkin RAT-nya kira-kira kapan Pak? Paling telat Maret. Akhir Maret. Nah, akhir Maret ini kan berarti masih ada jeda antara Januari sampai dan Maret. Ya. Januari dan Maret ini nanti yang mengoperasionalkan koperasi ini siapa? Pengurus lama atau pengurus yang nyun sewu atau ini kan pemilihan. Terus nanti pemilihan apakah sampai pemilihannya kapan nantinya? Pemilihannya 17 November. 17 November berarti sebenarnya sudah bisa menjalankan tugas ya 1 Januari sampai. Belum ada rapat anggota. Sistemnya kan nggak lewat rapat anggota, masih jajak pendapat, voting. Jadi begini, mohon kami mohon, jadi nanti kalau misalkan siapapun terpilih, nanti harus ada serah terima atau berita acara serah terima antara pengurus lama dengan pengurus baru. Mulai kapan pelaksanaan daripada itu, dan kemudian mungkin sambil nanti yang bulan November itu sekalian rapat khusus terkait dengan rencana kerja dan RAPB koperasi. Ini Bapak Ibu sekalian perlu kami sampaikan,
ini beberapa koperasi kami terjadi permasalahan itu, bahwa perlu kami sampaikan bahwa RKR APB sebuah koperasi ini adalah penting. Ketika RKR APB sebuah koperasi tidak disampaikan atau disampaikan ke anggota tetapi tidak disetujui oleh anggota, apabila terjadi kerugian dari sebuah usaha itu menjadi tanggung jawab pengurus pengawas, pengurus terutama dan pengawas. Kecuali kalau pengawas terbukti bahwa turut serta di dalam itu. Terus kemudian kalau makanya RKR APB itu perlu disetujui. Kalau sudah disetujui, disampaikan di anggota dan disetujui, maka apabila terjadi kerugian daripada koperasi itu menjadi tanggung jawab bersama. Nah, seluruh daripada anggota menanggung kerugian itu. Kalau misalkan sudah disetujui tadi, ini ada kopkar yang kebetulan kami selesaikan itu juga seperti itu. Jadi pembelian tanah yang tidak sedikit, tapi ternyata terjadi dari pembelian itu ternyata terjadi bencana. Akhirnya tanah itu tidak bisa dimanfaatkan. Padahal itu nilainya adalah material sekali, hampir 1,7 M. Tetapi kalau dijual, kalau kemarin itu misalkan laku tidak ada masalah, itu dia bisa sampai 5 M. Pokoknya perkiraannya itu sudah, dan itu sudah jelas. Tapi ternyata Allah berkehendak lain. Ada namanya pos mayur ya, keadaan terpaksa. Jadi disitulah akhirnya apa? Yang namanya anggota itu kan, yang saya lupa Bapak Ibu sekalian, nggak enak sebenarnya jadi pengurus. Tapi saya tidak ngajarin jenengan supaya tidak jadi pengurus. Buktinya yang calonnya juga banyak. Berarti kan ada animo untuk menjadi pengurus. Jadi pengurus itu anggota itu Bapak Ibu sekalian, mintanya dilayani dengan baik. Kalau misalkan ada simpan pinjam itu, pokoknya dia utang ada. Kalau bisa jangkanya panjang, jasanya sedikit, SHU-nya akeh. Dan enaknya jadi anggota yang maido, bisa maido. Komplain. Ya kalau mau jadi pengurus, memang harus kebal. Betul. Kalau bisa pakai headset terus, jadi biar gak dengar sama keluhan anggota. Jadi beberapa daripada itu Pak, akhirnya pada waktu rapat anggota tahunan itu, yang tadi saya ceritakan itu, akhirnya yang namanya anggota itu minta penggantian kepada pengurus. Ceos sekali waktu itu. Saya yang kebetulan saya yang hadir di rapat anggota itu, yang namanya bapak-bapak itu kebetulan laki semuanya Bu. Yang jadi anggota itu rata-rata laki semua, yang perempuan cuma berapa? Kalau lakinya itu hampir 300 berapa, kalau yang perempuan itu cuma 10. Yang namanya aku ini Bu dilemparkan ke depan. Akhirnya saya kemudian bilang sama mereka, saya ini wanita. Wanita itu dihadirkan untuk laki-laki. Nah, bagaimana menghentikan cara kalau laki-laki sudah brutal itu, saya itu sampai ya setengah ngejer sebenarnya. Tapi di situ saya nggak mungkin kalau kemudian Allah saya sudah di sini, berarti Allah itu sudah menggiring saya untuk menyelesaikan masalah ini. Akhirnya saya ambil mic itu Pak, dan alhamdulillah kemudian saya mohon untuk, kalau enggak saya telepon aparat. Saya bilang ternyata alhamdulillah saya sudah tenang. Kemudian saya suruh mengambil yang namanya hasil keputusan rapat tahun kemarin terkait dengan, nggak tahu, kebetulan RAT itu digabung dengan RK. Nah itu saya suruh lihat berita acara tahun kemarin seperti apa, saya suruh bacakan. Dan dibacakan ternyata di situ ditetapkan salah satunya adalah pembelian tanah itu sebesar 1,7, dan itu disetujui oleh anggota. Akhirnya apa? Kalau sekarang saya kembalikan kepada anggota. Ketika penjenengan terima SHU, siapa yang menikmati SHU? Anggota dan semua pengurus termasuk anggota. Terus sekarang saya tanya, ketika ada kerugian dan jenengan mengerti, siapa yang nanggung? Diam saja. Siapa saya bilang itu? Kalau nek untung sampai ngomong bareng-bareng kompak anggota. Sekarang kalau rugi sama setuju siapa yang diam? Siapa? Akhirnya jangan. Kok anggota kan juga sama. Ya no untungnya tok rugi gak gelem. Akeh tunggale saya bilang gitu. Akhirnya alhamdulillah mereka menyetujui, dan kemudian alhamdulillah
diputuskan akhirnya yang menanggung adalah seluruh daripada anggota. Itu nama. Motong sedikit ya. Iya, monggo. Yang statement Ibu tadi yang masalah kepengurusan tadi, pengurus yang existing ini kan berakhir di 31 Desember secara kepengurusan. Namun karena RAT-nya di bulan Maret ya, kemungkinan Maret bisa jadi April, kita akan belum tahu juga dinamikanya, tergantung dari laporan keuangan dan lain-lain. Nah, untuk masa kekosongan yang Januari sampai sini itu apakah menjadi domain dari pengurus baru? Itu tolong diperjelas lagi statementnya Ibu gimana? Jadi begini, tolong nanti karena ketika penjenengan ada hubungan dengan bank, ada enggak terasa saya? Nah, itu biasanya bank itu mintanya Pak, itu kan akan tertutup di tanggal 31 Desember. Tambah kemarin ini ada lagi Pak, bahwa jadi ceritanya itu masa bakti itu adalah dari Maret, jadi mulai RAT ini Maret 2019 sampai dengan, jadi kan terhitung 2019, dia RAT itu 2019. Kemudian terus masa bakti daripada kepengurusan itu adalah 2019 sampai dengan 2021. Mestinya kalau koperasi yang sebenarnya itu kan karena tutup buku itu di 31 Desember. Mestinya kan pengurus ini sampai dengan 31 Desember 2021. Yang namanya bank itu tidak mau. Loh, ini loh penetapannya mulai Maret 2019. Berarti selesainya adalah Maret 2021. Akhirnya kami harus menerangkan Pak. Loh Pak, bukan seperti itu. Itu terjadi di BCA Pak. Jadi BCA akhirnya mau manajernya itu. Ya sudah Bu, loh artinya seperti itu kalau di koperasi itu. Loh Bu Nurul, karena memang tutup buku takwin Pak. Jadi tanggal 31 Desember. Nah kalau jenengan ini tambah beda lagi. Nah itu akhirnya apa Pak? Dia mau menyetujui dengan pemahaman saya dengan saya jelaskan itu. Terus kemudian ganti manajer lagi. Dia itu berbeda lagi, minta penjelasan lagi. Akhirnya nggak bisa kan? Secara aturannya itu sebenarnya per 31 Desember. Per 31 Desember. Per 31 Desember. Karena terus terang aja kemarin ya masa saya terpilih itu juga ada sedikit perbedaan masalah itu, karena yang lama pun berpendapat bahwa staf saya itu ya sejak serah terima yang dikukuhkan saat dinas koperasi datang di acara RAT itulah. Nah, kalau stafnya Pak, memang stafnya pada saat penjenengan pemilihan itu, karena memang kan kemarin sudah dilaksanakan oleh pengurus lama lah. Kalau ini yang belum mau akan, sebaiknya kalau memang ini sudah dimulai penjaringan, kemudian nanti ada pemilihan, misalkan pemilihannya Pak, penetapannya di tanggal RAT. Mungkin di RAT. Tetapannya di RAT. Karena forumnya di RAT. Tetap kita kalau ngomong secara tadi itu tidak salah tadi. Nah ini juga jadi itu ya, karena ada hak-hak juga, insentif pengurus dan lain-lain itu yang memang harus dikelirkan. Nah, kalau begitu begini aja, disepakati karena ini Pak Nyun Sewu, ini terkait dengan pihak ketiga ya. Pihak ketiga nanti pasti mintanya sampai 31 Desember. Dengan persani di surat keterangan pengurus. Ini besok, ini tadi kemarin saya rapat, saya minta bahwa surat keterangan pengurus itu di situ ada masa berlakunya. Masa berlakunya, jadi kalau misalkan seperti penjenengan nanti misalkan ditetapkan misalkan Maret, saya bilang bahwa mulai berlaku adalah misalkan 1 Maret ya, 1 Maret 2022 sampai dengan 31 Desember 2024. Karena ini ternyata banyak terjadi kasus Pak. Jadi ketika ini mestinya kan sudah ada beberapa yang kalau penjaring sudah penjaringan, sebenarnya kan bisa melakukan pemilihan, kemudian nanti penetapan di masalah penetapan itu kan sebenarnya tidak harus, kalau sudah dipilih itu kan penetapan ya sudah terpilih itu mulai kapan, mestinya gitu, mulai 1 Januari. Iya Bu, cuman sebaliknya juga ada beberapa bank itu yang justru malah mempersyaratkan pengukuhan itu menjadi dasar legal mereka, jadi bukan masalah masanya sampai 31 Desember, tapi pengukuhan dari dinas itulah yang dibikin acuan sebagai pengurus. Ya, pengukuhan dinas itu sebenarnya surat keterangan pengurus itu hanya menerangkan apa yang sudah menjadi penetapan di rapat anggota. Dinas tidak kan berani membuat
membuat surat keterangan pengurus itu sebenarnya hanya untuk menjelaskan bahwa berdasarkan rapat anggota, hasil rapat anggota hari tidak akan berani bahwa tidak ada dasarnya. Jadi ketika penjenengan minta kesan dasar ada rapat anggota, sebenarnya dinas pun untuk membuat surat keterangan itu sangat hati-hati betul Pak. Pengen tahu kenapa kok sekarang persyaratannya luar biasa? Kan ternyata sekarang ini banyak dipakai. Ya nyun sewu, bukan pengurus tapi dia nggak pengurus itu juga banyak diganti apa terus kemudian sekarang baru tahu. Sekarang setelah saya Pak Nyun sewu ini, saya itu banyak dipanggil kepolisian, dipanggil kejaksaan itu. Ini masalah kepengurusan ini. Jadi mohon nanti kan ada surat keterangan pengurus. Dan dinamikanya terjadi ya koperasi kita ini, koperasi kota kita ini sampai sekarang tapi mundur ke belakang itu TNT-nya setelah pengukuhan itu. Setelah pengukuhan, ini kan di 31 Desember tapi setelah RAT itu, kalau RAT-nya di Maret. April. Kemarin itu saya juga dipanggil sama polisi terkait dengan ini di Polda. Bu Nurul saya tanya. Ini kan masa baktinya sebenarnya sampai 31 Desember. Karena RAT itu dilaksanakan sampai dengan Juli. Akhirnya siapa yang bertanggung jawab atas Januari sampai dengan Juli? Saya jawab, karena koperasi ini tidak bisa dilakukan. Misalkan ada kekosongan kekuasaan Pak. Berarti yang melaksanakan adalah koperasi yang belum yang memang sebenarnya rapat anggota itu nunggu rapat anggota itu. Berarti siapa? Yang tanggung jawab ya pengurus sama. Karena dia yang mengelola daripada koperasi. Tapi sebenarnya mulai monggo, mari kita mulai mumpung ini penjenengan itu kalau bisa nanti pelaksanaan rapat anggota tidak usah terlalu lama-lama. Maksudnya tidak terlalu panjang-panjang ke Maret. Kalau ada pemilihan pengurus ini dipaksa bagaimana bisa melaksanakan itu bulan Januari gitu loh Pak. Tidak tahu tanggal 30 Masalahnya kan ada orang keuangan yang harus closing. Kadang-kadang ya paling cepatnya middle Februari itu paling cepat, sedangkan untuk rapat anggota paling tidak sebulan sebelum itu sudah harus di-create semuanya step by step. Ya itu. KAP 1,5 bulan Bu. Iya itu udah mepet 1 bulan setelah laporan KAP aja kita create acara sampai rundownnya sampai RAT itu sudah mepet. Sekarang yang penting banknya mau enggak yang antara Januari sampai untuk ngambil uang cek bank kita itu justru malah itu Bu, apa itu tergantung daripada itu penetapan. Ya sudah. Jadi kalau tidak ada masalah. Masalahnya penetapannya kita kan sampai 31 Desember sehingga pada saat jeda ini kita pengurus yang melanjutkan sementara sama dengan rapat anggota ini tidak bisa melakukan transaksi perbankan. Tapi kalau untuk legal tanda tangan, buku tabungan, giro masih bisa. Tapi untuk berarti itu gini ya. Sewa berarti untuk antara bulan Januari sampai dengan penetapan itu artinya apa? Kewenangan daripada pengurus ini tidak dikurangi. Boleh, jadi domisioner itu mungkin ya. Jadi dinyatakan domisioner, tapi jadi sambil menunggu definitif daripada pengurus baru, mungkin jadi si ini bisa melakukan kegiatan, tetapi tidak bisa yang namanya misalkan yang akhirnya bahwa kewenangan dikurangi lah, tidak bisa yang misalkan. Jadi untuk kewenangan tadi inisiatifnya jadi bingung ini orang-orang dulu itu ini sebenarnya hak siapa ini? Jadi untuk periode ini ikhlas no tahu sih bukan masalah ikhlas dan tidak ikhlas kan, tapi sebenarnya rule-nya seperti apa? Tidak ada apa itu pengurus lama. Makanya gini Pak, sebenarnya cuma ya banyak yang tergantung terkait dengan audit eksternal itu. Kami selalu mengatakan kalau waktu pemilihan pengurus itu sebenarnya sudah benar, sudah bagus saja. Penjaringan ada di bulan ini, jadi nanti pada saat itu sudah siap betul pada saat. Jadi tidak sampai molor diri. Ini berarti permasalahan tidak bisa melaksanakan RAT misalkan di bulan Januari kan karena audit eksternalnya itu. Ya, bagaimana lagi mau tidak mau bagaimana meminta audit eksternal itu agar bekerja lebih cepat sehingga tidak terlalu panjang sehingga nanti ini penambahan ini masih bisa. Jadi untuk pengalaman yang kita sebelumnya untuk periode ini kita sudah siapkan persusnya termasuk dalam satu wadah sama persus untuk pemilihan ini. Pada saat tadi setelah selesai
tanggal 31 Desember ini nanti selain ada namanya formatur tadi. Formatur terdiri dari tim formatur yang ditunjuk sama RA rapat anggota, ditambah pengurus lama, Bu, dan ketua pengurus baru. Nanti yang akan mendampingi bersama-sama untuk sampai dengan dilaksanakannya RAT. Yang pengurus terpilih yang baru ini berarti sudah mendampingi ya? Mendampingi. Ya. Masuk dalam belajar lah. Ya. Mulai ada transisi untuk pergantian, jadi kewenangannya belum bisa. Jadi diawasi oleh perwakilan yang sudah ditunjuk sama RAT tahun lalu. Yang sekarang ini saya baca memang di Persusda sudah cukup lengkap itu. Kemarin saya coba membaca Persus dari Pak. Iya, Bu, sudah disusun dengan banyak timbangan, Bu. Oke, jadi untuk itu monggo nanti disikapi yang jelas mulai berarti tanggal Maret ya Pak ya. Maret. Nanti ini sudah nanti ada kayak kalau bahasa gampangnya ngernet disik gitu ya. Iya, ngernet. Ngernet disik. Ngernet gratisan lah istilahnya. Ngernet gratisan. Oke, ngernet gratisan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau jenis koperasi penjenengan kemudian masuk di jasa ya. Jadi jenis koperasi itu ada 5. Ada koperasi produsen, ada pemasaran, ada jasa, simpan pinjam, dan konsumen. Kebetulan penjenengan ambil di koperasi jasa, dan kemarin sudah perubahan anggaran dasar, alhamdulillah sudah selesai. Dan yang untuk kewilayahan keanggotaan koperasi itu ada kabupaten kota, kemudian ada provinsi dan ada lintas provinsi atau nasional. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini terkait dengan kalau penjenengan ini hadirnya koperasi itu kenapa? Padahal KTP-nya berbeda-beda kok boleh menjadi kewilayahan keanggotaan Kota Surabaya. Karena lokus daripada PT PAL ini ada di Kota Surabaya. Jadi, tapi ketika ada perubahan anggaran dasar kemarin beberapa kayak Pelindo itu Pak, Pelindo itu lepas karena ketika waktu perubahan anggaran dasar itu tidak cerita pada kami. Kalau cerita pada kami, Bu Nurul saya mau kayak Pak Ari kemarin kan, Bu Nurul saya mau gini aja, ke notaris ini nanti saya pandunya notarisnya bahwa kewilayahan tetap Kota Surabaya. Akhirnya Pelindo itu wilayah nasional, karena kaget dia, duh saya itu loh tidak minta kewilayahan nasional kok tiba-tiba keluar ya karena KTP-nya itu macam-macam. Lah kemarin ini dikondisikan pokoknya sing ngurus saya pokoknya caranya KTP lah itu notarisnya sebenarnya bisa dikomunikasikan sebenarnya. Bapak Ibu sekalian, ini perlu kami sampaikan sesuai dengan Permen Koperasi nomor 15 tahun 2015 bahwa badan hukum yang penjangan punya itu hanya merupakan izin lembaga. Jadi kalau ada usaha-usaha yang di penjenengan syariat KBRI yang buahnya itu tergantung nanti kalau misalkan mau melaksanakan kegiatan usaha itu maka harus mendapatkan izin sesuai dengan ini instansi yang berwenang. Jadi kalau penjenengan misalkan ada usaha untuk renovasi berarti atau usaha untuk renovasi daripada bangunan dan gedung berarti penjenengan harus ada izin dari Cipta Karya. Begitu pelakon misalkan penjenengan ambil travel berarti nanti harus ada izin dari Dinas Perhubungan. Terus Bapak Ibu sekalian, ini modal terdiri daripada koperasi ada simpan pokok, simpan wajib, dana cadangan dan hibah. Tadi sudah saya terangkan terkait dengan hibah. Simpanan pokok, simpanan wajib itu tidak bisa diambil selama anggota itu masih menjadi anggota koperasi. Baru diambil daripada ketika anggota itu keluar daripada koperasi. Ada model penyertaan. Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan bahwa ini rapat anggota itu merupakan kekuasaan tertinggi atau merupakan karena pemilik koperasinya adalah anggota, maka rapat anggota ini adalah milik. Kalau pengurus dan pengawas ini hanya merupakan pemegang amanah daripada anggota. Setiap apa yang dilakukan oleh pengurus itu harus semuanya beracu atau berdasarkan pada hasil daripada rapat anggota koperasi.
anggota sudah, jadi nanti ada rapat anggota khusus, ada rapat anggota tahunan, ada rapat anggota luar biasa. Kalau rapat anggota tahunan hanya untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan daripada kegiatan dilaksanakan oleh pengurus pengawas kepada anggota. Kemudian rapat khusus itu ada rapat kerja, ada rencana kerja, ada kemudian rapat perubahan anggaran dasar dan sebagainya itu. Dan mohon kepada pengurus, mungkin ini ada anggota ya. Kayaknya anggota. Jadi mungkin perlu kami sampaikan karena ini pemilihan pengurus pengawas yang nanti membawa 3 tahun ke depan koperasi ini menjadi apa. Panjenengan akan memberikan amanah itu, memberikan suara itu kepada pengurus. Maka kalau memilih pengurus itu sebaiknya pengurus pengawas 1, saya punya 5R. 1 pinter. Pinter itu minimal ngerti koperasi. Yang kedua itu benar. Benar itu amanah, dapat dipercaya. Ini kalau saya di koperasi itu paling penting menurut saya. Mulai masih pinter, nek 1/10 gak bener jangan dipilih. Sebab kalau nek pinter gak bener itu biasanya pinter ya. Terus yang ketiga bener Pak, banter. Banter itu tahu bagaimana cara mencari peluang agar koperasi ini menjadi lebih bagus, lebih layak, lebih bisa mensejahterakan daripada anggota. Harus banter. Yang keempat itu kober. Kober itu ada waktu ngurusi koperasi. Nah, wis bondetan gak usah dibeli. Iya, sebab bondet itu atau apa Pak? Oh, bahasa apa pokoknya selingkuh itu loh Pak. Selingkuh itu kan sebagian daripada dusta. Gak ono selingkuh itu ngomong sampai jujur gak ono. Wis delok teko ngono selasa dipilih wis. Selingkuhan itu sudah dipilih. Yang kelima iki bapak ibu mantan kabeh. Mbak, delok bapak-bapak itu sing kalau tahu selingkuh toga. Bukan selingkuh mbek koperasi, selingkuh mbek wong Pak, apa selingkuh mbek. Jadi anggota koperasi yang lain itu. Selingkuh itu selingkuh itu bukan jadi anggota koperasi yang lain. Terus kemudian yang mendua sama istrinya. Mendua sama istrinya loh, itu termasuk kebohongan publik Pak. Terus Yang kelima kan terus yang kelima itu adalah seger. Seger itu sehat jasmani rohani. Nek wis lara-laran ngri-ngrian ngono ya. Enggak, maksud saya kok digoleki anggotanya berapa orang? Loh 1.200 digoleki anggotanya neng di puskesmas. Setelah digoleki seminggu meneh, aku arep ngirim neng di pengurusnya. Iku poliklinik. Sesuk neh Pijet tuh. golek rujukan Bu, terakhir neng rumah sakit wis gak ngurusi koperasi. Terakhir ya itu tadi akhirnya kalau ngereka tadi. Bapak Ibu sekalian, jadi mohon kami titik betul koperasi ini. Sekarang dalam kondisi pandemi ini, alhamdulillah penjaringan masih bisa melaksanakan kegiatan koperasi ini berjalan dengan baik. Itu adalah hal penghargaan yang luar biasa kami sampaikan. Karena banyak koperasi yang apa ini yang pola betul itu tidak banyak pokoknya saya tidak menjadi namanya omset dan sebagainya itu turun drastis di mana-mana. Jadi saya yakin tapi dengan komitmen bersama-sama yang jelas begini Bapak Ibu sekalian. Saya yakin ketika koperasi ini dikelola dengan baik dan profesional, insya Allah hasilnya luar biasa. Karena saya pikir gini, satu orang mengelola usaha saja kadang-kadang itu bisa mencapai yang apalagi ini dipikir oleh orang banyak dan diawasi orang banyak sebenarnya.
Kalau sebenarnya makanya nyun sewu pada anggota, kalau laporan pertanggungjawaban itu, tolong nggak usah pas-pas. Karena apa yang sudah dengan setujui di laporan pertanggungjawaban itu menjadi tanggung jawab itu menjadi berpindah. Yang mestinya tanggung jawab pengurus, kalau sudah di laporan pertanggungjawaban itu disetujui oleh anggota, maka tanggung jawab itu sudah berpindah kepada anggota. Ojo takon berapa tahun yang lalu iki lho, hasilnya ini ya obong. Gak iso wis disetujui kok sik lagi diutik-utik. Jadi makanya kalau buku laporan pertanggungjawaban itu diberikan kepada anggota minimal, kenapa ada aturan minimal 7 hari sebelum RAT supaya dioco. Tapi anggota itu tidak, Bapak Ibu sekalian. Pokoknya pokoknya diberi door press, pengurus ku pinter. Pancing door press gede-gede gambare kadang-kadang kuncine sepeda motor. Oh, digantung ngono pinter. Sekarang ngono sing jenenge mesin cuci, sepeda wis banyak iso di depan dengan kotak. Wis gak takon sing takoki doprak. Wis ngono kae kon ngitung kayak di laporan pangcegah dirungokno blas. Penting doorpress. Ada yang jenenge koperasi itu. Jadi doorpressnya itu mesti Mas Antam itu Bu 10 gram itu sebanyak 30. Online Bu ya? Hadiahnya online gitu. Enggak ya dia langsung gitu. Terus umrah itu 20. Nah itu tuh karena anggota tuh tidak pernah terus dulu pas lanjut ngono. Saya suruh untuk ngoreksi, memberikan saran sumbangsi itu karena disitulah bentuk partisipasi aktif anggota itu di situ salah satunya. Karena rapat anggota ngumpul anggota itu juga tidak gampang Bapak Ibu sekalian. Dimohon dimanfaatkan. Anggota pengurus itu nek wis pinter, ono trik-triknya cara agar hati senang. Hatinya anggota senang ya itu. Pokoknya waktunya pinjem pasti ada. Nih, gak usah takkan. Anggota tidak akan takkan apa wis pokoknya ono. Mau piye caranya ono. Oh diutang ada Pak, yang saya buka itu sekarang. Koperasi itu kemarin itu nasional, saya itu juga nggak paham. Kebetulan saya kok nggak pernah ada di situ. Ini jadinya dia itu dapat juara nasional koperasi terbaik Surabaya. Tapi setelah turun waktu berapa, tiba-tiba itu jatuh, ternyata itu ada. Ternyata pihak ketiganya itu juga artinya audit eksternalnya itu diajak. Tahu-tahu ternyata setelah itu ada kekurangan uang 20 M. Bayang no ini caranya pihak sampai ngeluh dewi. Karena proses hukum itu saya itu sampai kalau ngadepi mau ini bingung yang pengurus ini tidak tahu. Koperasi apa itu? Koperasi jenisnya maksudnya? Koperasi karyawan. Perusahaan. Oke, jadi itu yang hati-hati. Jadi saya mau jadi ke depan saya mohon betul-betul. Kadang-kadang begini Pak Yun saya, bendaharanya pinter, ketuanya itu mohon maaf. Kadang-kadang mungkin kan latar belakang dari insinyur seperti itu loh, yang memang dari disiplin ilmu itu dan yang ditangani selama ini juga tidak pernah urusan akuntansi dan sebagainya. Nah itu pandai-pandainya itu yang jelas begini Pak. Seluruh lihat Pak Ari ini saya sudah lihat sudah ada SOP-nya, ada apa persus-persusnya sudah lengkap ini. Mohon itu dan semua aturan baik anggaran dasar anggaran itu patuhi bahwa pengurus pengawas harus mematuhi terhadap apa yang sudah ditetapkan di dalam anggaran dasar anggaran. Insya Allah tidak akan terjadi. Boleh nanya ya? Terima kasih. Kami sebagai PIC Bu ya, penelitian untuk fungsi. Yang kami harapkan itu sebenarnya ada sinergi antara senioritas sama milenial. Kadang-kadang yang terjadi ketika kami berjalan, kenapa koperasi itu terjadi karena benar seperti ini. Waduh, aku ini seperti ini karena urusan dengan uang, nanti urusan dengan polisi sehingga mereka menjadi bodoh.
Yang kedua, kami mau mendidik yang milenial. Kadang-kadang mereka nggak paham tentang koperasinya itu sehingga tidak ada anggaran yang mengatakan harus pemeliharaan, mereka nggak memahami seperti itu. Nah, ke depan sebenarnya kita ini pengen koperasi itu berjenjang dari yang kolonial dan itu bisa. Tapi kadang-kadang yang itu merasa dia telah memahami, dia masih tidak sebagainya itu kadang-kadang juga terjadi. Kira-kira trik apa lagi supaya nanti bisa membantu biar menjadi senang semuanya. Dan alhamdulillah kemarin sudah mendapat suara, artinya harapan kami sebenarnya itu sebanyak mungkin gitu loh. Artinya itu menjadi semangat dari yang sebanyak mungkin apa ya? Ya calon-calon itu biar banyak gitu. Tapi mesti mereka itu masih merasa takut. Urusannya nanti dengan sebagainya. Jadi begini kaum milenial ya terkait dengan pengelolaan koperasi. Sebenarnya koperasi itu tadi ada pendidikan perkoperasian itu. Jadi ini kebetulan memang kita kemarin pandemi. Kalau tidak pandemi, kami itu dari dinas koperasi itu ada anggaran untuk mendidik pengurus pengawas terpilih. Jadi supaya ngerti koperasi itu sepanjang penjenengan mau, insya Allah pasti ada itu yang namanya pendidikan perkoperasian. Karena memang itu menjadi apa ya, termasuk target atau anggaran yang harus kami lakukan untuk pendidikan perkoperasian. Jadi kami mohon untuk para milenial itu tidak usah takut masalah koperasi. Yang penting penjualan mau dan profesional. Artinya apa? Dan tadi yang itu amanah itu loh. Tapi memang begini Pak, koperasi ini karena mengelola orang banyak, memang karismatik itu masih dibutuhkan. Pengendalian orang segitu banyak. Jadi itu sebenarnya semacam membantu SPSI sebenarnya koperasi. Dengan pengendalian segitu banyaknya orang itu memang dibutuhkan tidak hanya sekedar orang pintar saja, tapi bagaimana karismatik sehingga bisa ngayomi mereka dengan karakter yang berbeda-beda. Apalagi ini 1.200 Pak, itu yang memang itu. Tapi yang perlu kami sampaikan kepada teman-teman, mungkin kalau misalkan tidak, kan itu nanti ada ketua satu, ada berapa sih pengurusnya? 3 aja, ketua, sekretaris, bendahara. Terus kita semuanya dilakukan karyawan. Oh, ada karyawan. Jadi sambil itu mungkin ya sambil nanti kan kita lakukan pendidikan perkoperasian nanti ke depan kalau misalkan kan nanti ada dana juga, ada dana pendidikan, nah itu bisa dimanfaatkan untuk mendidik mereka Pak. Jadi tidak hanya pengurus pengawas saja, tapi sebenarnya koperasi ini bisa kemudian melakukan pendidikan perkoperasian yang kemudian menghadirkan para tenaga atau narasumber terkait dengan perkoperasian nanti bisa. Jadi mohon tidak usah takut para milenial mau arah-arah saiki kuwatirkan diri ke karuan apa. Ada pertanyaan lagi? Jadi ini Bapak Ibu sekalian, ya pengurus itu dipilih dari dan oleh anggota. Kemudian pengurus tidak boleh ada hubungan semenda dan saudara. Jadi pengurus itu tidak boleh ada hubungan semenda itu karena hubungan perkawinan. Jadi mertua dengan anaknya, dengan menantunya, atau suami dengan istrinya. Terus kemudian tidak boleh ada hubungan saudara itu garis lurus ke bawah ke atas, bapak dengan anak, terus atau eyang dengan cucunya tidak boleh. Jadi itu baik pengurus pengawas tidak boleh ada hubungan semenda dan saudara. Dan perlu kami sampaikan bahwa antara pengurus primer 1 tidak boleh merangkap menjadi pengurus primer lainnya, koperasi lainnya. Jadi kalau misalkan ini lo mendua, pikirannya menduanya Sintaci, ya sekarang ini Pak betul-betul mendua. Ini mendua koperasi kalau ini. Ya itu bonden tadi bonden masalah perilaku betul. Kalau ini mendua terkait dengan perkoperasian. Jadi kalau misalkan dia sudah menjadi pengurus, jadi ketua di koperasi 1 tidak boleh menjadi ketua di koperasi lain. Kemarin ada Pak yang itu sampai ya Allah, tapi sudah selesai alhamdulillah. Jadi semuanya itu
kalau dikembalikan semuanya kepada aturan meskipun sak ngotot-ngotot pokoknya nggak iso. Akhirnya kembali ya alhamdulillah sudah selesai, tidak ada masalah terkait dengan itu. Yang mendua tapi mendua lagi Pak, mendua organisasi, mendua koperasi. Bu Nurul, tanya Bu Nurul. Siap. Biasanya koperasi itu semakin besar kan semakin banyak karyawannya Bu ya. Berkenaan dengan aturan kepegawaian di karyawan koperasi, itu apakah sama dengan aturan kepegawaian di perusahaan-perusahaan yang mengacu pada UMK? Begini Pak, jadi koperasi ini memang beda dengan yang lain. Kalau memang misalkan koperasi itu mampu untuk membiayai atau membayar gaji kepada sebesar UMK, ya monggo. Tetapi banyak hampir semuanya koperasi itu, kalau dibilang, kalau saya persentase Pak ya, yang UMK ada dari 1.400 koperasi itu umpama berapa? 3% ya alhamdulillah. Rata-rata mereka kesepakatan. Makanya kalau itu dibuat perjanjiannya di depan Pak, MOU di depan, bahwa you kalau mau jadi pegawai, makanya ada kontrak kerjanya itu jelas, yang jelas. Jadi bahwa koperasi itu hanya mampu seperti ini. Bapak kok bisa UMK? Ada beberapa koperasi meskipun Kopkar itu hanya gajinya 500 banyak Pak. Oh, banyak. Banyak ya, 500 itu loh Pak, banyak KPRI itu. Kalau berarti koperasi itu disetarakan dengan itu Bu ya, dengan apa itu, dengan semacam badan usaha untuk kayak UMKM gitu Bu ya. Iya. Jadi tidak terikat pada peraturan upah minimum. Nah, kalau penjenengan pakai UMK Pak, ada yang memang tunduk pada peraturan tenaga kerja. Yaitu kalau sudah tunduk pada tenaga kerja, maka sebenarnya harus mau tidak mau seluruhnya harus sesuai regulasi daripada UMK. Regulasi daripada Undang-Undang Ketenagakerjaan. Tapi kalau di situ yang mau tidak mau MOU itu Pak, membuat perjanjian kerja itu. Berarti portalnya MOU itu di awal Pak. Iya itu. Artinya begini Pak, sebenarnya bahwa ketika perjanjian itu dibuat oleh para pihak sesuai dengan pasal 1338 KUH Perdata, di mana disebutkan bahwa mereka yang mengatakan di dalam perjanjian harus tunduk dan patuh terhadap perjanjian yang dibuat, karena perjanjian dibuat itu merupakan undang-undang bagi mereka para pihak yang membuat. Kalau bahasa hukumnya kan fakta sum servanda. Jadi pakai dasar itu mau tidak mau. Artinya itu lebih tinggi dibanding undang-undang pemerintahan yang berlaku. Hanya begini Pak, memang kan sepakat, ada kesepakatan mereka karena memang ada ketidakmampuan daripada koperasi ini. Kan orang kan akhirnya begini Pak, kalau tidak mau ya sudah, ya jangan ambil gitu loh. Kalau tidak ada portal perjanjian di awal, berarti kita terikat pada Undang-Undang regulasi itu. Makanya jenengan harus buat perjanjian perjanjian dengan mereka atau kontrak kerja itu Pak. Itu termasuk yang dengan tenaga kerja itu wajib atau sunnah atau gimana? Awalnya itu. Loh itu dijelasin loh. Nah selama ini saya itu juga bingung Pak. Satu sisi kalau yang koperasi sudah akhirnya kalau mereka misalkan keluar, dia juga akan minta yang namanya pesangon. Kalau yang untuk yang ikut UMK Ketenagakerjaan itu mau tidak mau harus memberi pesangon Pak. Nah koperasi salah satu yang saya cerita tadi itu kemarin tidak bisa bawa pesangon, di demo tidak karuan Pak. Uangnya tidak ada, gimana uangnya tidak ada, itu uang utangan dan sebagainya sudah tidak bisa dilakukan. Makanya di depan buat perjanjian sudah harus dikunci juga. Kemudian mengikat para pihak dan kemudian kalau misalkan perjanjian tidak akan menuntut, ya harus seperti itu kalau tidak mau. Suruh baca dan dia harap dan tanda tangan bahwa apa yang saya itu ada disepakati bukan ada paksaan dari siapapun. Bisa gadakan lo. Mungkin ada yang balik ke belakang. Kita yang seperti tadi bahwa keputusan itu di Singapura di 30 Desember. Sementara RAP di bulan Maret.
Terus salah satu klausul yang saya pahami itu bahwa ketika laporan pertanggungjawaban pengurus itu ditolak, berarti mereka kan nggak bisa dicalonkan kembali. Terus saat ini kita misalkan kita sudah deal sebenarnya Pak, ditolak itu harus ada klausul ya Pak ya? Iya. Ditolaknya karena apa? Jadi enggak, karena yang saya kemarin juga menyelesaikan, kebetulan ada anggota Pak yang anggota itu kadang-kadang monggo. Jadi ada anggota yang bukan karena tidak suka saja, kemudian pokoknya tak tolak, terus mempengaruhi tak tolak. Ya, maksudnya gini. Harus ada klausul ditolaknya itu karena apa? Ya, maksudnya gini. Ketika salah satu dari pengurus yang lama itu terpilih kembali, kemudian dalam RAT itu ternyata ada sesuatu hal yang intinya itu resmi dan secara hukum itu bisa dipertanggungjawabkan sehingga laporan itu ditolak. Itu gimana? Karena mereka yang ada sudah ada yang terpilih. Jadi kalau secara hukum laporan itu bisa dipertanggungjawabkan bahwa laporan keuangan atau kinerja itu ada kesalahan yang sehingga rapat anggota itu menolak. Itu apakah kita melakukan pemilihan lagi atau seperti apa? Bukan Pak, bukan dilakukan. Kalau sudah dilakukan pemilihan, berarti kan rapat anggota tahunan itu kan gini. Laporan pertanggungjawaban ditolak karena apa? Berarti harus ada catatan bahwa laporan pertanggungjawaban itu ditolak dan sampai kapan kemudian dia harus memperbaiki. Kalau misalkan tidak bisa itu mau dibentuk tim penyelesai. Jadi anggota bersama pengurus terpilih dan nanti ini tetap jalan yang namanya pengurus yang baru tetap melaksanakan tugas. Jadi kan nanti ada berita acara. Berita acara itu harus dinyatakan secara real. Jadi sebenarnya yang mau ini tetap karena organisasi koperasi harus tetap jalan. Jadi tetap jalan, tapi pengurus lama harus memperbaiki. Pengurus lama harus memperbaiki apa yang menjadi diminta oleh anggota. Dia harus setuju terhadap itu. Kalau memang dia setuju, berarti dia harus memperbaiki terhadap apa yang tidak disetujui oleh anggota apa. Diselesaikan. Kalau misalkan terkait material uang seberapa, berarti kan harus ada surat pernyataan bahwa dia mengakui bahwa ada kekurangan uang segini misalkan, ada penyelewengan uang segini, itu harus jelas. Cuma tidak apa-apa nanti di badan. Cuma kalau mau lagi, kalau misalkan seperti itu ada lagi, panggil notaris, suruh mengikuti berita acara. Jadi nanti notarisnya yang membuat berita acara terkait dengan itu. Berarti intinya pengurus terpilih yang meskipun sebagian dari, kalau kita kan 3 orang itu ya, misalkan ada 1 atau 2 orang di ini yang terpilih dan laporan itu secara hak bisa ditolak tadi itu, berarti intinya dia harus memperbaiki ini saja ya. Secara pemilihan tetap sah gitu ya. Tetap sah. Nah kalau sudah tahu seperti itu, tapi begini Pak, kalau memang misalkan kan ada 3, terus kemudian 1 di antara mereka dan antara mereka itu diikutkan untuk yang menjadi pengurus yang baru ini, misalkan yang baru berjalan, mau tidak mau kan masih bisa ditanyain. Bu, Pak mau tanya Bu, ini kan proses kita ini kan pemungutan suara ini sebenarnya berlangsung di luar forum rapat anggota. Nah, bagaimana cara supaya ini setara dengan rapat anggota Bu? Karena ini kan dilaksanakan oleh kepanitiaan, memang dilaksanakan kepanitiaan, tapi rapat anggotanya itu sendiri sejatinya kan dilaksanakan pada saat RAT itu, karena sudah disepakati untuk pemilihan ini dilaksanakan pada RAT. Jadi kalau saya menangkap dari tujuan pendiri, berarti kan setelah laporan pertanggungjawaban diterima, baru dilakukanlah namanya pemilihan nanti. Kemarin penetapan tim formatur untuk atau panitia, saya tidak tahu berupa tim formatur atau panitia itu apakah sudah melalui prosedur rapat anggota? Pengurus Bu. Boleh ya? Pengurus. Kan misalkan. Iya pengurus. Kan di rapat anggota ditunjuk misalkan. Saya tidak tahu rapat anggotanya mungkin dilaksanakan tanggal berapa misalkan itu. Karena untuk proses tahun depan maka dipilihlah formatur. Panitia pemilihan atau tim formatur pemilihan daripada itu sudah kalau itu. Tidak apa-apa. Tim itu nanti yang akan menggodok ABCD, kemudian nanti pada saat
nanti apakah secara voting, apa secara kan sekarang kan di tim calonnya, habis itu yang memilih itu siapa? Tim formatur itu? Bukan. Anggota kan ini? Berarti kan ini penjaringan kemudian tetap di anggota yang memilih. Sudah tidak apa-apa, nanti tinggal penetapannya itu aja. Oke. Berarti kan semuanya berarti sudah dari anggota. Bukan kemudian karpe pengurus ditunjuk, itu kan enggak. Sudah cocok proses yang jelas. Ya. Semuanya nanti dituangkan di dalam berita acara. Jadi bagaimana proses pemilihannya seperti apa dituangkan dalam berita acara dan diputuskan. Kalau misalkan voting, berarti voting berapa yang nanti yang memilih si A si B, berapa yang memilih nanti seperti itu. Oke. Jadi selama prosesnya sudah melalui rapat anggota, disetujui anggota, tidak masalah. Oke. Ada lagi pertanyaan? Jam berapa ya Pak? Ya Allah subhanahu. Mohon maaf, saya itu kemarin itu sebenarnya mengapunten. Ternyata saya itu ada undangan jadi saksi ahli. Maunya saya undur di jam 1 biar saya longgar, biar seumpama janjian sampai sepuasnya gitu loh. Ternyata Pak Ari bilang enggak bisa Bu, sudah itu Pak, sudah dijadwal sama itu. Enggak bisa diundur gitu akhirnya. Ya ini tadi kan saya jam 9, saya bilang jam setengah 10 Pak saya. Atau saya mohon izin, terima kasih, mohon maaf kalau misalkan ada kurang-kurangnya mau dimaafkan. Nanti kalau misalkan bisa teleponan ke saya. Apa minta nomor telepon ke Pak Ari kalau misalkan ada masalah-masalah koperasi bisa komunikasi dengan saya. Nggih. Nanti kasih nomor telepon saya. Ya, Bu, siap. Kalau kerja nanti Zoom kita buat Zoom aja, Bu. Terima kasih. Yu Juminten Gelal Koso dodolan ketupat ning ngarepe gapura cekak semanten atur kula menawi wonten lepat nyuwun sepuro. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.